Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tahan-tahantinya kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga terhaturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada malam hari ini adalah tadabbur masih dalam surat Al-Fatihah. Tadabbur surat Al-Fatihah. Kita sampai pada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan telah kita jelaskan makna dan kandungan dari ayat yang mulia ini. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan apa itu jalan yang lurus dan siapa orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus itu, yang kita senantiasa memintanya kepada Allah. Siapa mereka? Dijawab di ayat setelahnya, siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Nah, maka ayat ini merinci ayat sebelumnya. Jadi kalau ayat ihdinas siratal mustaqim ini masih mujmal, masih bersifat global. Siratal ladina an'amta alaihim ini mufassalnya, ini rinciannya, ini penjelasannya. Dan adanya tafsil ya yang sebelumnya diglobalkan ini memberikan faidah kepada kita. Dan ini salah satu uslub metode Quran itu. Ya, ini banyak-banyak Quran itu disebutkan dulu secara global, baru dirinci di ayat-ayat setelahnya. Nah, ini kata para ulama memberikan faidah agar hati itu merasa terdorong untuk mengetahui apa itu, bagaimana penjelasannya itu. Nah, dan ini metode Al-Quran, sehingga hati semakin siap untuk menerima ilmu yang datang setelahnya. Ketika disebutkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, maka hati pun bertanya-tanya, apa itu jalan yang lurus? Bagaimana itu jalan yang lurus? Siapa itu jalan yang lurus? Ya kan? Nah, ketika hati sudah siap menerima ilmu tersebut, baru Allah sebutkan siratal ladina an'amta alaihim.
Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini juga yang dipakai oleh Nabi dalam metode pengajaran beliau. Seringkali Nabi SAW membawakan global dulu, mujmal dulu, baru setelahnya diperinci, dijelaskan. Seperti sabda Nabi misalnya ketika menjelaskan apa itu ghibah. Nabi bersabda, "Atadaruna mal ghibah?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian apa itu ghibah? Masih global. Ditanya dulu oleh Nabi SAW, baru Nabi jelaskan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau sebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Itulah ghibah. Juga seperti sabdanya Nabi SAW ketika menyebut tentang kesombongan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala darratin min kibrin. Tidak masuk surga, kata Nabi, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun hanya seberat biji sawi. Sombong itu bagaimana? Luar biasa ini sombong ini, bahayanya ini. Nabi jelaskan setelahnya apa itu kesombongan. Al-kibru batarul haqqa wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini jamaah sekalian. Jadi adanya global, mujmal, baru dirinci. Sab'atun yudilluhumullahu tahta dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata Nabi yang diberikan naungan oleh Allah hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Global kan? Mujmal. Nah, hati pun akan pengen tahu siapa 7 golongan itu. Baru Nabi sebut rinciannya. Imamun adil. Merekalah imam yang adil. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Disebut oleh Nabi 7 golongan setelah disebutkan global dulu. Nah, begitu pula metode yang disebut dalam Quran ini. Disebutkan global, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Dijelaskan ayat setelahnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah jalan orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat atas mereka. Jadi ayat ini sebagai tafsir dari ayat sebelumnya. Dan ini salah satu metode dalam menafsirkan Quran itu. Para ulama ketika menafsirkan Quran mereka tempuh beberapa cara. Yang paling tingginya tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Quran dengan Quran juga. Nah, ini tafsir paling tinggi ini. Salah seorang imam ahli tafsir mengarang buku tentang masalah ini. Al-Imam Syinqiti rahimahullah punya kitab Adwaul Bayan fi tafsiril Quran bil Quran. Menjelaskan tafsir Quran dengan Quran. Karena memang Quran itu sebahagiannya ditafsirkan dengan sebahagian yang lain. Dan ini ayat siratal ladzina an'amta alaihim juga nanti ditafsirkan lagi di ayat surat An-Nisa. Nanti akan kita jelaskan. Nah, ini menunjukkan memang Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dha. Quran itu sebahagiannya menafsirkan sebahagian yang lain. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah perintahkan kita untuk mengikuti siratal mustaqim dan kita berdoa kepada Allah agar diberi hidayah untuk menempuh as-sirat al-mustaqim, maka disinilah manusia terbagi menjadi 3 golongan. Dalam menempuh atau tidak menempuh siratal mustaqim, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Dijelaskan di dalam surat ini. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Manusia terbagi menjadi 3 golongan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini golongan pertama. Ghairil maghdubi alaihim. Ini golongan kedua. Waladdallin. Ini golongan ketiga. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Dan ayat ini ketika disebutkan ini golongan yang pertama, siratal ladzina an'amta alaihim, ketika menjelaskan bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang dianugerahkan nikmat atas mereka, ini menunjukkan bahwa siratal mustaqim sudah dijalani, sudah diikuti, dan sudah dititi oleh orang-orang sebelum kita. Sudah ada yang menitinya, sudah ada yang menjalaninya. Siapa mereka? Nanti akan dijelaskan. Maka di dalam ayat Allah sebutkan bahwa mereka itu adalah orang yang dianugerahkan nikmat atas mereka, nikmat yang sempurna, nikmat dalam hal dunia dan nikmat dalam hal agama. Di dunia dia diberi hidayah oleh Allah untuk meniti semua jalan kebaikan, untuk menjalani semua ketaatan. Dia diberikan rezeki yang halal, diberikan keluarga yang saleh dan salihah, diberikan keturunan-keturunan yang salihin. Ini di dunia. Dalam hal agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia untuk berada di atas jalan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berpegang dengan sunnah itu. Dia berpegang dengan agama yang hak itu. Dia pelajari, dia amalkan, dia dakwahkan, dan dia bersabar di atasnya. Inilah orang-orang yang dianugerahkan nikmat atas mereka. Maka sekali lagi, siratal mustaqim, jalan Islam ini sudah dijalani, sudah dititi, sudah diikuti, sudah diamalkan oleh orang-orang sebelum kita. Pertanyaannya, siapa mereka itu? Siapa orang-orang yang dianugerahkan nikmat atas mereka itu? Siapa yang sudah meniti siratal mustaqim itu? Nah, ini ditafsirkan di ayat surat An-Nisa ayat 69. Nah, ini masih korelasi dengan ayat ini juga. Ditafsirkan dengan surat An-Nisa ayat 69. Dijelaskan bahwa ternyata orang-orang yang dianugerahkan nikmat atas mereka ada 4 golongan dalam ayat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka itu ma'alladina an'amallahu alaihim, akan bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat atas mereka. Siapa mereka? 4 golongan. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, was-syuhada, orang-orang yang mati syahid, was-solihin, dan orang-orang soleh. Ini 4 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah tutup dengan mengatakan, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik makhluk yang ada di dunia ini. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dari sini juga kita bisa tahu jenjang makhluk terbaik itu ada 4 golongan secara global. Para nabi yang paling tingginya, kemudian di bawah nabi siddiqin, di bawah siddiqin syuhada, di bawahnya orang-orang soleh, di bawahnya lagi tidak ada kebaikan. Sebab kalau bukan jadi orang soleh, jadi orang apa? Maka minimal kita harus masuk ke dalam salah satu dari 4 golongan ini. Kalau jenjang pertama tidak mungkin sudah. Para nabi, tidak mungkin kita jadi nabi, karena pintu kenabian sudah ditutup dengan terutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenjang pertama tidak mungkin. Jenjang kedua siddiqin. Oh, ini seperti Abu Bakar, Pak. Abu Bakar As-Siddiq, yang keimanannya kata Nabi, kalau ditimbang dengan iman manusia seluruh dunia, masih berat imannya Abu Bakar. Oh, kayaknya sulit juga ini kalau siddiq ini. Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya, kapan kita berperangnya ya? Kapan kita jihadnya? Was-solihin, orang-orang soleh. Ya, ini yang kita harapkan ini. Bisa masuk ke dalam golongan orang-orang soleh. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan 4 golongan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala urut dari orang-orang yang paling utama dulu, yaitu jenjang kenabian. Kalau disebut nabi, rasul sudah pasti masuk. Karena rasul lebih tinggi lagi derajatnya dari nabi. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Nabi Musa nabi dan rasul. Khidir beliau nabi tapi bukan rasul. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebagian ulama membedakan kalau nabi dan rasul itu bedanya, kalau nabi yang diutus oleh Allah kemudian belum diperintahkan untuk menyampaikan risalah itu untuk dirinya dulu. Sementara kalau rasul, dia diutus oleh Allah dan diperintah untuk menyampaikan risalah itu. Ini pembagian sebagian ulama. Ada juga yang membedakan kalau nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang sudah menerima, dan dia hanya sekedar melanjutkan risalah rasul sebelum dia. Nah, itu kalau nabi. Sementara kalau rasul itu diutus kepada kaum yang menentang dan dia membawa syariat baru. Semisal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaum yang menentang dan beliau membawa syariat baru. Artinya beda dengan syariat Nabi dan Rasul sebelum beliau. Nah, ini sebagian ulama membedakan seperti itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini 4 golongan ini, maka di sini terdapat isyarat supaya kita mengikuti jalan mereka. Ikuti jalan mereka. Walaupun tidak bisa sama persis seperti mereka, tapi setidaknya bisa dekat dengan jalan mereka. Iya. Kenapa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia masuk ke dalam kaum tersebut. Kalau yang dia serupai itu orang soleh, kalau yang dia serupai itu adalah orang-orang yang baik, maka dia akan ikut baik dan soleh seperti itu juga. Tasyabbahu illam takunu mithlahum inna tasyabbuha bil kirami falahu. Kata seorang bijak mengatakan, ayo serupai orang-orang yang mulia itu. Berusahalah kalian untuk menyerupai mereka walaupun tidak bisa sama persis dengan mereka. Sebab kenapa? Berusaha menyerupai, mencocoki orang-orang yang mulia adalah suatu keberuntungan. Adalah suatu keberuntungan. Nah, kita ini bisa dikumpulkan bersama mereka, itu saja sudah keutamaan yang besar. Bisa berkumpul dengan barisan orang-orang soleh misalnya, wah ini sudah kemuliaan yang sangat besar. Karenanya memang kita diperintahkan untuk bersama-sama orang-orang soleh yang menyembah Allah, yang beribadah kepada Allah. Sabarkan dirimu di atas itu. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu, kata Allah, bersama dengan orang-orang yang mereka berdoa kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan petang hari. Apa yang mereka inginkan? Tidak ada yang mereka inginkan kecuali untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi SAW menyebutkan satu hadis di hadapan para sahabat dan hadir Anas bin Malik ketika itu, kata Nabi apa? Al-mar'u ala man ahabbah. Seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dia sukai. Seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dia sukai. Mendengarkan hadis ini, Pak, Anas bin Malik kemudian berkata-kata, luar biasa hadis ini. Kami tidak pernah bergembira setelah kegembiraan kami masuk Islam kecuali setelah mendengarkan hadis ini, kata Anas bin Malik. Kenapa bisa begitu? Kata Anas bin Malik, kami ini kalau dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar itu tidak sebanding kami. Kami tidak bisa mencapai derajat mereka. Padahal Anas bin Malik sahabat juga itu. Dia sudah mulia, tapi beliau mengatakan bahwa kami tidak bisa sebanding dengan Abu Bakar dan Umar. Tapi ketika kami dengar hadis ini, kami merasa bergembira luar biasa. Kenapa?
Kami walaupun tidak bisa seperti Abu Bakar dan Umar, tapi kami cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Maka kami berharap semoga bisa dikumpulkan bersama Abu Bakar dan Umar kelak nanti pada hari kiamat. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebab apa? Al-mar'u ala man ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia sukai, dengan orang yang dia cintai. Nah, ini pentingnya kita cinta kepada orang-orang soleh itu. Cintai mereka. Naam, dengan harapan semoga kelak kita dikumpulkan bersama mereka. Dan hati-hati ketika yang kita idolakan, yang kita cintai, yang kita sukai justru orang-orang kafir misalnya, justru orang-orang yang tak beriman, itu yang dia idolakan. Dikhawatirkan nanti hari kiamat dikumpulkan bersama mereka. Al-mar'u ala man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia idolakan, orang yang dia sukai dan cintai. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik. Nah, supaya bisa berjalan di atas jalan mereka, para nabi, para siddiqin, syuhada dan solihin ini, maka ikutilah sifat-sifat mereka. Ikuti sifat-sifat mereka. Ini yang paling utama sebenarnya. Dan ternyata sifat mereka yang paling nampak pada diri mereka terkumpul dalam dua hal. Apa itu? Al-ilmu wal amal. Berilmu dan beramal. Inilah yang menjadikan mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Merekalah orang-orang yang mengetahui kebenaran, dan mereka inilah orang-orang yang mengamalkan kebenaran, ilmu dan amal. Makanya Pak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah membawa dua ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Ulama menafsirkan al huda dengan al ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang hak, maksudnya adalah al amalus soleh, amal soleh. Sehingga Nabi SAW diutus oleh Allah membawa ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang berada di atas as-sirat al-mustaqim, sifat utama mereka ada dua, ilmu dan amal. Maka yang pertama, sibukkan diri dengan ilmu. Makanya menuntut ilmu adalah kewajiban, Pak. Wajib atas setiap muslim dan muslimah menuntut ilmu agama maksudnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu, kata Nabi, adalah wajib atas setiap muslim. Wajib, Pak. Kalau wajib berarti apa? Yang tidak nuntut ilmu agama berdosa hukumnya. Karena wajib hukumnya. Yang tidak menuntut ilmu agama dosa hukumnya. Nah, bagaimana dia mau beribadah sementara dia tidak tahu ilmunya? Bagaimana dia mau sholat sementara dia tidak tahu tata cara sholat? Nah, itu kan butuh ilmu. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Nah, ilmu itu lebih didahulukan sebelum beramal. Makanya Imamul Bukhari menyebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Beliau berdalilkan dengan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik. Ilmui dulu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmui dulu. Apa yang disuruh ilmui? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Wastaghfir lidambik. Barulah kamu meminta ampun terhadap segala dosa-dosa kamu. Jadi ilmu dulu, baru beramal. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya tidak sedikit hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan majelis ilmu, keutamaan orang-orang yang melangkahkan kakinya ke majelis ilmu. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga.
Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis yang seperti ini, modelnya seperti itu, cuman hadis ini. Padahal kan Pak, kita tahu ya, orang melangkahkan kaki untuk suatu ibadah bukan hanya untuk menuntut ilmu saja, ya kan? Orang yang sholat, ya dia butuh melangkahkan kakinya untuk bisa sholat. Dan hampir semua ibadah diperlukan itu. Tapi kenapa Nabi khususkan ilmu? Kenapa hadisnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah? Mengapa ilmu? Kata para ulama, sebab ilmu kunci dari semua kebaikan. Tanpa ilmu bagaimana kita mau beramal? Tanpa ilmu bagaimana kita mau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kuncinya semua dengan ilmu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya semua dengan ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada seseorang dengan ilmu yang ada pada dirinya. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka dia akan diberikan kefakihan, pemahaman dalam urusan agama. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Dan sumbernya ilmu adalah Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggi derajatnya orang-orang yang menuntut ilmu, dan tinggi derajatnya orang-orang yang menyandang ilmu itu. Sebab Allah yang tinggikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Kemudian orang yang berilmu diangkat lagi beberapa derajat. Orang yang beriman bagus dengan keimanannya, tapi orang yang beriman di samping imannya dia juga punya ilmu, ini lebih lagi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kita ini jangankan manusia, hewan saja, hewan Pak, itu ketika dia diajari ilmu, bukan ilmu agama tentunya, ketika dia dilatih untuk berburu, ya, ada hukum khusus terkait dengan masalah ini. Kita bisa lihat dalam surat Al-Maidah ayat yang keempat, ketika menyebutkan tentang masalah hukum buruan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka mada uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah faqulu mimma amsakna 'alaikum wadhkurusmallahi 'alaihi. Surat Al-Maidah ayat yang keempat. Ini hukum buruan. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, apa yang dihalalkan untuk mereka? Katakan, dihalalkan untuk kalian semua yang baik-baik. Kemudian, wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan dihalalkan bagi kamu hasil buruan dari hewan-hewan buas yang telah kamu latih dia untuk berburu. Dia tangkap, mati itu hasil buruannya, kau halal untuk memakannya, walaupun tanpa disembelih. Ini hukum khusus ketika berburu. Asalkan kata para ulama, ketika kita lepas hewan buruan kita tadi, ya, hewan pemburu tadi dengan mengucap bismillah, itu sebagai ganti sembelihannya. Ketika dia tangkap dan mati itu boleh dimakan. Makanya Allah berfirman, "Fakulu mimma amsakna 'alaikum." Maka makanlah apa yang ditangkapnya oleh kalian. Wadhkurusmallahi 'alaihi, dan sebut nama Allah sebelum memakannya. Kata ulama, ini khusus terhadap hewan yang sudah dilatih untuk berburu. Boleh dimakan hasil buruannya. Sementara hewan yang belum dilatih untuk berburu, belum dikasih ilmu untuk itu, tidak boleh, haram dimakan. Sebab hukum asalnya hewan itu nanti halal kalau disembelih dengan nama Allah. Allah bedakan kan? Ya, Allah bedakan. Hewan yang sudah dilatih berburu beda hukumnya dengan hewan yang belum dilatih untuk berburu. Kenapa Pak? Apa yang menyebabkan dia lebih mulia? Karena ilmu. Nah, kalau hewan saja seperti itu, bagaimana lagi dengan manusia? Bagaimana lagi dengan manusia?
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemuliaan as-sirat al-mustaqim yang menjadi jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh adalah mereka orang-orang yang perhatian dengan ilmu agama. Senang hadir di majelis-majelis ilmu. Iya, tenang hatinya dengan majelis-majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya qala Allah wa qala Rasul. Rindu hatinya untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Cinta dia terhadap majelis ilmu. Ini tanda kebaikan bagi seseorang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, nah ini ada yang kedua, bukan hanya sekedar ilmu. Yang kedua adalah amal, al-amalu bil ilmi, beramal dengan ilmu. Bahkan ilmu tidak ada artinya kalau tidak diamalkan. Ilmu tidak ada artinya kalau tidak diamalkan. Nah, makanya yang menjadi sebab ilmu itu tidak bermanfaat, yang Nabi sudah meminta perlindungan kepada Allah darinya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat. Kenapa? Apa sebabnya ilmu itu tidak bermanfaat? Ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu itu, Pak, bukan hanya sekedar dihafalkan. Ilmu itu bukan hanya sekedar untuk dipahami. Ilmu itu bukan hanya sekedar untuk jadi tambahan wawasan. Tapi ilmu untuk diamalkan. Ilmu untuk diamalkan. Apa artinya kita berilmu kalau tidak diamalkan? Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kata ulama, ilmu itu cuman wasilah, perantara, pengantar dia. Goyahnya, tujuannya adalah amal. Nah, itulah tujuan kita diciptakan, untuk beramal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya kita tidak bisa sampai kepada tujuan, kita tidak bisa sampai kepada goyah kecuali melalui wasilah. Wasilahnya apa? Wasilahnya ilmu. Nah, berilmu dulu baru beramal. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya betapa banyak wasiat para ulama untuk belajar. Imam Syafi'i pernah berkata, ta'allamu fa innal mar'a la yuladu aliman. Belajar kalian ilmu agama, karena orang itu tidak akan terlahir dalam keadaan menjadi seorang alim. Tidak ada orang yang begitu. Semuanya ditempuh dengan proses belajar dulu. Alim ulama kita semuanya dari nol dulu, Pak. Tidak tahu apa-apa, tapi dengan belajar mereka tempa diri mereka dengan belajar dan terus belajar sampai menjadi alim besar, menjadi ulama besar. Ta'allamu fa innal mar'a la yuladu aliman. Belajar kalian, karena orang itu tidak ada terlahir dalam keadaan sudah menjadi orang alim. Semuanya melalui proses belajar. Nah, kalau sudah didapatkan ilmunya baru diamalkan. Ibnu Mas'ud berkata, ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Belajar kalian, kalau kalian sudah dapat ilmunya, amalkan itu apa yang kalian dapatkan. Sebab ilmu bisa jadi bumerang, Pak, kalau kita tidak amalkan. Ilmu bisa jadi bumerang bagi kita. Orang yang berilmu, tahu ilmunya, dan dia meninggalkan beramal, itu lebih besar dosanya daripada orang yang jahil, yang dia memang tidak beramal. Kenapa begitu? Karena dia sudah tahu ilmunya. Dia sudah tahu ilmunya. Dia sudah tahu begini anunya, caranya. Dia sudah tahu keutamaannya ini. Dia sudah tahu hukumannya begini kalau ditinggalkan. Tapi dia malah tinggalkan. Ini lebih besar dosanya daripada orang yang asalnya jahil, kemudian dia tidak beramal karena kejahilan dia. Ini jamaah sekalian. Tapi jangan ada yang berpikir, oh Ustaz, kalau begitu kita jahil aja. Nah, ketimbang berilmu nanti tidak diamalkan, akhirnya lebih besar dosanya. Oh, bukan seperti itu cara berpikirnya. Cara berpikirnya kita menuntut ilmu, belajar ilmu, dan berusaha pelan-pelan kita amalkan. Begitu caranya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka izzatul Islam, kemuliaan Islam dan kaum muslimin itu didapatkan manakala mereka beramal dengan ilmu yang didapatkan. Makanya syarat kepemimpinan di muka bumi ini adalah ditempuh dengan amalan. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Quran, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mereka yang beramal soleh. Apa janji Allah? Lihat syaratnya dulu.
iman dan amal soleh. La yastakhlifannahum fil ard. Kami akan jadikan mereka khalifah di muka bumi. Kami akan jadikan mereka pemimpin di muka bumi ini. Kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana kami telah jadikan pemimpin orang-orang sebelum mereka. Syarat kepemimpinan manakala dia berilmu dan beramal dengan ilmu yang dia dapatkan. Kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah. Betul. Nabi kan pernah bilang begini, orang tidak ada masuk surga dengan amalan dia, tapi dengan apa? Dengan rahmat Allah. Loh, kenapa Ustadz tidak bisa masuk surga dengan amalan? Ya karena amalan kita, Pak, kalau mau membayar surga Allah yang luar biasa itu, tidak akan cukup amalan kita ini. Makanya kata Nabi, kita tidak masuk surga dengan amalan kita, tapi semata dengan rahmat Allah. Nah, jangan ada yang berpikir, oh kalau begitu tidak usah beramal Ustaz, kan kita masuk surga dengan rahmat Allah. Oh, dia tidak tahu rahmat Allah nanti bisa diraih dengan amalan. Nanti beramal baru dapat rahmat Allah. Nah, dengan rahmat Allah lah kita masuk surga. Nah, ini para jamaah, makanya itulah yang dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian dengan sebab amalan-amalan kalian. Nah, dengan sebab amalan-amalan kalian masuk surga. Karena dengan amalan mendapatkan rahmat, dan dengan rahmatlah Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Dan inilah jamaah sekalian yang bisa menjadikan kita keluar dari hukum kerugian yang Allah pastikan menimpa manusia dalam surat Al-Asr, yang mana para sahabat Nabi SAW tidaklah mereka berpisah dari majelis mereka, melainkan mereka menasihatkan dengan membacakan surat ini. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusur, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar, dan saling berpesan-pesan untuk menetapi kebenaran, juga saling berpesan-pesan untuk menetapi kesabaran. Nah, syaratnya orang yang selamat dari kerugian, yang lepas dari kerugian, illal ladina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan soleh. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sifat mereka. Jadi kalau ingin menempuh jalan mereka, orang-orang yang dianugerahkan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh, maka lakukan dua hal tadi, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Dan disitulah jenjang manusia berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi dan para rasul saja berjenjang-jenjang kedudukan mereka. Tidak satu derajat mereka itu. Dari semua para nabi dan para rasul, nabi dan rasul dulu, yang paling mulia rasul, baru nabi. Karena tidak semua nabi adalah rasul yang tadi kita sebutkan. Kemudian dari kalangan para rasul ada lagi yang lebih utamanya, ulul azmi. Ulul azmi, 5 orang ulul azmi, itu yang paling utamanya. Dari 5 ini 2 yang paling utamanya, Nabi Ibrahim yang digelari sebagai Khalilur Rahman, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 2 nabi ini, Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, yang paling mulianya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul khalqi alal itlaq, makhluk Allah yang paling utama secara mutlak. Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih utama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi Muhammad bahkan mengalahkan kemuliaan seluruh malaikat Allah. Nabi Muhammad yang paling mulia dan paling utama. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian jenjang para siddiqin, ini di bawahnya. Makanya afdalul ummah, umat yang paling utama dari ummatul Islam, dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Kenapa beliau ini menjadi mulia seperti ini? Ya, para sahabat mengatakan, kami itu tidaklah menganggap ibadah kami lebih sedikit daripada Abu Bakar. Kami tidak menganggap ilmu kami lebih sedikit daripada Abu Bakar. Tidak.
Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bukan mulia hanya karena ilmu dan amalnya saja, tapi sifat sidqnya beliau. Makanya digelari dengan As-Siddiq. Beliau ini Pak, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, itu langsung beriman kepada Nabi SAW ya, tanpa melihat mukjizat Nabi. Langsung percaya dengan Nabi. Sebagian sahabat beriman kepada Nabi itu ada yang melihat mukjizat dulu, baru beriman sama Nabi. Oh luar biasa, ajaibnya ini. Ini tidak lain dan tidak bukan, ini Nabi sudah ini. Kalau Abu Bakar tidak perlu dikasih mukjizat, langsung beriman Abu Bakar itu. Dan disebutkan oleh mereka, dulu kami ketika beriman kepada Nabi itu masih ada sedikit keraguan. Ya namanya saja baru beriman kan, baru masuk Islam, masih ada sedikit keraguan kami. Tapi Abu Bakar tidak seperti itu. Beliau langsung beriman dan betul-betul imannya mantap di situ. Paling kuat imannya Abu Bakar itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya beliau siddiq hadhil ummah. Siddiqnya umat ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya tentang kemuliaan beliau. Naam, dan memang disebutkan derajat tingginya kejujuran itu. Kejujuran yang paling tinggi adalah jujur bersama Allah Subhanahu wa taala, baru jujur kepada hamba-hamba Allah. Dia jujur kepada Allah dan dia jujur kepada hamba-hamba Allah. Jujur kepada Allah maksudnya apa? Membenarkan Allah, segala yang bersumber dari Allah, dan membenarkan semua yang dibawa oleh Rasul-Rasulnya Allah, yang membawa berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kejujuran yang paling tinggi, sebelum dia berlaku jujur kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi pernah bersabda, alaikum bis-sidqi, wajib bagi kalian untuk bersifat jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalur rajulu yasduq, dan senantiasa orang itu jujur. Wa yataharras sidqa, dan dia berusaha untuk jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampai Allah tuliskan dia sebagai hamba yang siddiq, orang yang paling jujur. Ini siddiq ini Pak, kalau dalam bahasa Arab sighah mubalaghah. Orang kalau jujur bahasa Arabnya sodik. Dari kata sodako yasduku, sodik itu orang jujur. Tapi kalau jujurnya sudah tingkat level paling tinggi, siddiq namanya. Itu jujurnya tidak ketolongan, itu betul-betul jujur dia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lawannya sidq adalah kadhib. Makanya kata Nabi, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, kedustaan itu akan mengantarkan kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar, kefajiran akan mengantarkan kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzib, dan senantiasa orang itu dusta. Orang itu dusta. Wa yataharral kadhib, dan berusaha senantiasa berdusta, tidak pernah jujur dia, ngomongnya dusta terus, bohong terus. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai Allah tulis dia sebagai seorang kadzdzab. Kadzdzab itu pendusta ulung. Nah, ini juga sama, sighah mubalaghahnya, tingkat kedustaan paling tinggi. Kalau orang dusta itu kadzib. Nah, kadzib itu ini kamu berdusta kayaknya. Bahasa Arabnya kadzib, anta kadzib. Nah, tapi kalau dia dustanya itu dusta yang hebat, sering berdusta, kadzdzab namanya. Kadzdzab artinya orang ini bukan satu kali dua kali berdusta, sering kali dia berdusta, ucapannya tidak bisa dibenarkan. Kadzdzab sudah kalau begitu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syuhada itu orang-orang yang mati syahid. Ulama menafsirkan syuhada itu ada dua penafsiran. Yang pertama ulama itu sendiri, orang-orang yang berilmu, dan yang kedua adalah orang yang mati syahid di medan tempur, di medan jihad.
Itu dua penafsiran ulama menafsirkan syuhada. Lah kenapa ulama ditafsirkan juga dengan syuhada? Karena ulama ini disebutkan oleh Allah sebagai syuhada memang juga. Lihat dalam surat Ali Imran Pak ayat 18. Allah berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu al azizul hakim." Allah bersaksi. Allah bersaksi. Syahidallah. Apa yang Allah persaksikan? Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Wal malaikah, malaikat juga bersaksi. Wa ulul il, para ulama juga menjadi saksi. Saksi itu syahid. Orang yang syahid itu saksi namanya. Jamaknya syuhada. Makanya orang yang mati syahid dinamakan syahid. Kenapa? Karena kematiannya dipersaksikan dengan kebaikan. Dari kata syahida yashhadu, orang yang bersyahadat, dia artinya bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang yang mati di medan tempur dikatakan syahid, syuhada, karena kematiannya dipersaksikan dengan kebaikan. Nah, ulama juga seperti itu. Karena dia bersaksi dengan persaksian yang paling mulia. Apa yang dia persaksikan? La ilaha illallah. Dan uniknya dalam ayat ini Allah sebutkan kan, persaksiannya digandengkan dengan persaksian malaikat. Kemudian setelah malaikat, ulul il, para ulama. Dan disebut para nabi, dan disebut para siddiq, dan disebut syuhada, dan disebut solihin. Kenapa para ulama? Nah, karena ulama itu orang-orang yang berilmu, itu sudah jenjangnya mereka juga. Nah, para nabi dan para rasul, mereka lah ulama. Bahkan yang di atasnya ulama. Kan mereka yang ngajarkan ilmu, ya kan? Siddiqin juga begitu, syuhada juga begitu, solihin juga begitu. Tapi yang paling nampak di sini syuhadanya, karena memang langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syuhada yang kedua, itulah syuhada orang-orang yang gugur di medan jihad, yang mempertaruhkan hartanya dan nyawanya lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau terjadi peperangan, pertempuran antara muslimin, orang-orang yang beriman dengan yang tak beriman. Ketika diserang orang-orang yang beriman, ini tentunya kaum muslimin membela dirinya. Orang-orang yang beriman mempertahankan akidahnya. Ini jamaah sekalian. Nah, ketika terjadi yang seperti itu, ya, maka orang yang gugur di situ dinamakan syahid. Dinamakan syahid. Hanya disebutkan orang yang mati syahid itu, kata ulama dan kata Rasul SAW, bukan hanya orang yang mati di medan jihad saja. Sebab kalau begitu sangat sedikit, kata Nabi, orang-orang yang mati syahid dari kalangan umatku. Makanya kata Nabi, man qatala duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Wa man qatala duna nafsihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan dirinya, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, maka dia mati syahid. Siapa yang terbunuh karena tenggelam, mati karena tenggelam, maka dia mati syahid. Siapa yang meninggal dengan sakit perut, maka dia mati syahid. Disebutkan mati syahid beberapa golongan manusia. Siapa yang meninggal dalam keadaan tertimpa reruntuhan sampai dia meninggal, maka matinya mati syahid. Nah, disebutkan bukan terhadap orang-orang yang berada di medan jihad. Nah, ini juga syahid. Namun syahidnya beda dengan mati syahid di medan tempur. Kalau mati syahid di medan tempur, hukumnya dalam agama, jenazahnya boleh tidak dimandikan dan boleh tidak disolatkan. Dikuburkan dikuburkan langsung dengan pakaian-pakaiannya. Tapi kalau yang mati syahid karena tenggelam, mati syahid karena reruntuhan, mati syahid karena sakit perut, itu tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan, tetap diberlakukan hukum-hukum jenazah padanya. Dan yang terakhir adalah orang-orang soleh. Semoga kita dimasukkan ke dalam barisan orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa mengamalkan ilmunya dan senantiasa berilmu dan menuntut ilmu serta perhatian terhadap amalan dengan ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah kepada kita dan taufiknya untuk berada di atas jalan kebenaran sampai akhir hayat kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.